Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Senior Piao Miao, apa yang kamu rencanakan? Tanya Chu Feng. Ini bukan apa yang aku rencanakan untuk dilakukan, tapi itu adalah apa yang aku rencanakan untuk kamu lakukan. Dari awal hingga akhir, keberhasilan ini akan tergantung pada kamu, jawab Lady Piao Miao sambil memandang Chu Feng dengan serius. Tolong beri aku nasihat Lady Piao Miao, pinta Chu Feng. Chu Feng, apakah kamu ingat dengan pedang penyegel iblis di jurang yang rusak? Tanya Lady Piao Miao. Iya, aku mengingatnya, jawab Chu Feng. Pedang penyegelan iblis itu adalah senjata milik kepala sekte Crippling Night Demon Sect. Setelah dia meninggal, itu tidak ada seorang pun yang bisa menariknya keluar. Namun aku sudah mendengar sebelum kepala sekte meninggal, dia mengatakan jika ada seseorang yang bisa mengeluarkan pedang penyegel iblis ini, maka orang itu akan memerintah seluruh sekte iblis malam yang melumpuhkan. Dan jika aku tidak salah, kamu dapat menariknya keluar bukan, kata Lady Piao Miao. Senior Piao Miao, apakah kamu ingin aku memerintahkan sekte Crippling Night Demon? Kemudian ketika mereka menciptakan kekacauan, apakah aku harus mencari peluang dan mencapai tablet teknik misterius di Misty Peak? Ucap Chu Feng yang tiba-tiba saja mengerti beberapa hal. Benar sekali, aku punya rencana, tetapi aku membutuhkan banyak orang untuk keberhasilannya. Dengan demikian, sekte iblis malam yang melumpuhkan harus mengikuti perintah kami, ucap Lady Piao Miao sambil mengangguk. Tetapi jika rencana ini gagal, bukankah itu berarti semua orang dari Crippling Night Demon Sect akan mati bersama kita? Kata Chu Feng dengan ekspresi cemberut. Tentu saja, itu sebabnya aku mengatakan ini adalah pertaruhan untuk membuat ataukah hancurkan. Kami hanya wajib berhasil, dan kegagalan bukanlah suatu pilihan. Selain itu hanyalah salah satu alasannya. Alasan lainnya adalah, kamu harus memiliki pedang penyegel iblis itu. Meskipun Jiang Qixia hanya di peringkat 4 Martial King, tapi kekuatannya sudah jelas tidak sesederhana saat aku bertarung dengannya. Dia bahkan tidak menggunakan Royal Armament-nya, jadi dia pasti memiliki semacam kartu truf tersembunyi. Bahkan jika kamu sudah kuat, mungkin sudah sekuat dia, itu masih akan sangat sulit untuk mengalahkannya dengan teknik yang kamu miliki saat ini. Namun dengan pedang penyegel iblis itu, pedang tersebut mengandung kekuatan yang tak ada habisnya. Di wilayah Laut Timur, pedang itu adalah raja dari persenjataan kerajaan. Setelah kamu memperhalus mutiara warisan abadi ini, lalu bertarung dengan Jiang Qixia dengan pedang penyegel iblis, maka peluang kamu untuk menang akan sedikit lebih besar, kata Lady Piao Miao. Senior, aku mengerti. Pada saat itu, aku telah melihat teknik penonaktifan mereka di jurang yang rusak. Jadi tidak sulit bagiku untuk mendapatkan pedang penyegel iblis itu. Namun aku masih khawatir, itu tidak akan semudah memegang kendali atas Crippling Night Demon Sect. Kemungkinannya ini akan menjadi lebih sulit, itu ketika berita tentang Misty Peak menyebar. Tingkatan serta jumlah konflik dan kebencian tidak akan menjadi masalah lagi, dan kemungkinannya Crippling Night Demon Sect tidak akan berani bertemu langsung dengan mereka. Jadi, jika aku ingin memerintahkan sekte Crippling Night Demon, maka aku harus menyelamatkan guru aku terlebih dahulu, kata Chu Feng. Menyelamatkan gurumu, memangnya apa yang terjadi pada Qiu Chan Feng? Tanya Lady Piao Miao dengan terkejut. Dia juga ingin guru Chu Feng muncul dan membantu Chu Feng, untuk mengendalikan sekte Crippling Night Demon. Tetapi sudah jelas, dia tidak tahu apa-apa tentang Qiu Chan Feng. Ibu, karena ini agak mendesak, aku lupa memberitahumu. Sebenarnya Qiu Chan Feng saat ini sedang, ucap Qiu Hui Fuyan yang tahu apa yang terjadi, jadi dia dengan cepat memberitahu Lady Piao Miao bahwa dia dikurung di benua 9 provinsi. Aku tidak akan pernah menduga kalau Qiu Chan Feng seberuntung ini, dan selamat dari hal yang berbahaya seperti makam kekaisaran. Tapi Chu Feng, kamu jangan khawatir. Jika memang seperti yang kamu katakan, Fu Liansheng memiliki kekuatan untuk menyelamatkan gurumu,
maka kita tidak memiliki masalah untuk melakukan hal yang sama sekarang. Ucap Piao Miao sambil mengarahkan pandangannya ke arah Taiko. Namun tampaknya Taiko sendiri sudah siap, itu bisa dilihat ketika dia menepuk dadanya dan menjamin. Jangan khawatir, serahkan masalah ini padaku, ucapnya. Setelah mengkonfirmasi Taiko akan datang, Chu Feng ingin pergi ke benua 9 provinsi hanya dengan mereka berdua saja. Tetapi setelah beberapa pertimbangan lebih lanjut, mereka memutuskan untuk pergi berempat bersama-sama, dan meninggalkan wilayah Laut Timur demi keselamatan mereka. Pada hari itu juga, mereka memulai perjalanan mereka. Benua 9 provinsi cukup jauh dari wilayah Laut Timur. Namun bagi seorang ahli seperti Raja Bela Diri, jarak itu tidak terlalu berarti. Setelah beberapa hari yang singkat, mereka tiba di benua timur. Tetapi untuk menghindari kecelakaan, mereka tidak membawa serta Lady Piao Miao, yang sudah kehilangan kultivasinya. Sebagai gantinya, mereka mengirimnya ke lokasi persembunyian semua orang milik benua 9 provinsi. Mereka juga meminta Qius Hui Fuyan tinggal di sana untuk merawat Lady Piao Miao. Dan setelah menenangkannya, Chu Feng mulai melanjutkan perjalanan lagi dengan Taiko. Mereka datang ke benua 9 provinsi, dan masuk ke dalam makam kekaisaran. Ada banyak bahaya di dalamnya, dan juga ada banyak jebakan. Mereka diciptakan dalam sebuah siklus, dan bahkan jika mereka dihancurkan, mereka akan secara otomatis memperbaiki diri setelah beberapa saat, dan sekali lagi menjadi penghalang perangkap yang menyegel makam kekaisaran. Namun bagi Taiko yang berada di peringkat 4 Martial King, tentu saja itu tidaklah mudah. Meskipun dia tidak sekuat Huang Fu Haoiwei yang memiliki kekuatan untuk menerobos segalanya, tapi tidak sulit juga baginya untuk menghancurkan jebakan. Akhirnya setelah melewati banyak rintangan, Chu Feng dan Taiko tiba di bagian terdalam dari makam kekaisaran. Apakah pintu kekaisaran yang kuat? Makam kekaisaran ini benar-benar tidak sederhana sama sekali, seru Taiko. Dari agak jauh, Chu Feng dan Taiko melihat pintu kekaisaran yang berdiri vertikal yang bercahaya dengan cahaya keemasan, dan memiliki aura suci yang tak dapat diganggu di sekitarnya. Chu Feng yang sekali lagi melihat pintu kekaisaran itu merasa agak sentimental, itu bisa dilihat saat dia mengingat kembali kondisi lemahnya. Saat ini dia memang telah menjadi berkali-kali lebih kuat, tetapi meski begitu, pintu kekaisaran masih memberinya perasaan yang sama seperti sebelumnya. Tidak ada perasaan yang berbeda meskipun kekuatannya telah meningkat. Guruku ada di sana. Hal yang mengikatnya disebut formasi penjilidan 4 simbol, ucap Chu Feng. Mereka hanya menatap sekilas pintu kekaisaran, itu sebelum Chu Feng mengarahkan pandangannya ke arah formasi yang jauh. Itu karena, dia lebih peduli dengan keadaan Qiu Chanfeng saat ini. Formasi itu sangat kuat, dan di keempat sisinya ada ukiran 4 binatang buas besar yang ganas. Itu adalah formasi penjilidan 4 simbol yang mengikat Qiu Chanfeng. Pada saat itu, dia sedang tidur nyenyak di dalam formasi. Dia tidur dengan nyaman juga, dan mungkin karena kekuatannya disegel, dia tidak dapat mendeteksi Chu Feng dan Taiko meskipun mereka sudah cukup dekat. Ketika Chu Feng mendekat, dia dengan hati-hati memeriksa Qiu Chanfeng. Meskipun 2 tahun telah berlalu, tapi Qiu Chanfeng masih dalam kondisi yang cukup baik. Kulitnya bahkan menjadi lebih bersemangat. Tapi sayangnya, karena penghalang formasi penjilidan 4 simbol, Chu Feng tidak bisa mendeteksi kultivasi Qiu Chanfeng, dan meskipun kekuatan spiritualnya sudah cukup kuat. Namun meskipun kultivasi For pelindung harusnya setara, dan karena Yu Mingdeng adalah ahli di peringkat 4 Raja Bela Diri, maka Chu Feng menganggap Qiu Chanfeng berada di ranah yang sama juga. Formasi penjilidan 4 simbol ini sangat kuat. Namun meski begitu, sebagian besar kekuatannya telah digunakan untuk menyegel kultivasi Qiu Chanfeng. Ini tidak akan terlalu sulit untuk menonaktifkannya, dan aku hanya butuh sedikit waktu. Mungkin aku membutuhkan waktu 10 hari, ucap Taiko. Taiko juga dengan hati-hati memeriksa formasi penjilidan 4 simbol ini. Sebenarnya aku punya metode penonaktifannya, dan aku hanya butuh bantuan kamu. Jadi dalam 20 jam saja, kita harus bisa menyelesaikannya, kata Chu Feng.
Apa? 20 jam? Seru Taiko yang terkejut dengan kata-kata itu, dan sedikit keraguan melintas di matanya. 10 hari adalah waktu tercepat yang dia prediksi, tapi sekarang Chu Feng malah mengatakan 20 jam. Karena dalam perspektifnya, itu hampirlah mustahil. Tapi meski begitu, Chu Feng tidak mengatakan apapun tentang keraguannya. Justru sebaliknya, dia mengulurkan jarinya, dan kemudian menggambar di udara. Segera, gambar garis dan rune yang bersinar dengan cemerlang pun berdiri tegak di udara. Mata Taiko bersinar ketika tatapannya mendarat pada diagram itu. Setelah beberapa saat, dia dengan ringan tersenyum dan berkata dalam pujian. Chu Feng, kamu memang luar biasa. Mari jalankan saja rencana kamu, ucap Taiko. Setelah memutuskan untuk menggunakan metode Chu Feng, Taiko mengikuti instruksi tertulis untuk membuat formasi. Dengan begitu, Chu Feng pun membantunya juga. Chu Feng, apakah itu kamu? Tanya Qiu Chanfeng. Namun tak lama setelah mereka mulai, Qiu Chanfeng akhirnya terbangun. Guru, kamu sudah bangun. Balas Chu Feng sambil naik, lalu memberi hormat dan menyapanya. Seperti kata pepatah, guru selama 1 hari, ayah untuk umur hidup. Qiu Chanfeng tidak mengajarkan apapun kepada Chu Feng, dan juga tidak melakukan tugasnya sebagai guru. Namun dalam hati Chu Feng, karena ia menjadikan Qiu Chanfeng sebagai gurunya, maka hubungan itu akan bertahan dan tidak akan pernah berubah sepanjang hidupnya. Itu sama halnya untuk Zhuge Liuyun dan pendiri Azure Dragon. Meskipun kultivasi Chu Feng saat ini jauh melebihi mereka, tapi Chu Feng masih sangat menghormati mereka. Kerendahan hati semacam itu tidak ada hubungannya dengan kekuatannya. Tetapi di dalam hati Chu Feng, mereka adalah senior abadi yang menuntut kehormatannya. Chu Feng, apakah ini benar-benar kamu? Seru Qiu Chanfeng. Tapi ketika Qiu Chanfeng bangun dan melihat Chu Feng di luar formasi, tapi dia merasa itu adalah mimpi. Itu karena, dia merasa sangat tidak realistis. Guru, ini aku. Muridmu datang untuk menyelamatkanmu. Oh iya guru, aku akan memperkenalkannya. Ini adalah Taiko Senior. Dialah yang menerobos jebakan dalam perjalanan ke sini, dan membawa aku kepada kamu, kata Chu Feng sambil menunjuk Taiko. Hah, Qiu Shui Taiko, seru Qiu Chanfeng. Namun setelah melihat Taiko, mata Qiu Chanfeng seketika saja berbinar. Dia merasa sangat terkejut, dan dari situ orang bisa tahu dia tahu siapa dia. Qiu Chanfeng, kita benar-benar tidak bertemu selama beberapa waktu, ucal Taiko sambil tersenyum dengan ringan. Itu sudah jelas, kalau mereka mengenal satu sama lain sebelumnya. Tetapi jika dilihat dari ekspresi mereka, sepertinya mereka tidak memiliki banyak persahabatan. Justru sebaliknya, kemungkinannya ada beberapa konflik. Chu Feng, mengapa kamu membawanya ke sini? Bukankah aku sudah meminta kamu untuk meminta Fu Liansheng? Qiu Chanfeng bertanya dengan bingung, tetapi tidak ada kesalahan apapun di matanya. Dia hanya tidak mengerti, mengapa Chu Feng bersama Taiko. Guru, aku benar-benar minta maaf. Ada beberapa perubahan pada Crippling Night Demon Sect. Aku benar-benar tidak dapat bertemu Fu Liansheng. Apalagi, situasinya saat ini sangat mendesak. Maka dari itu, aku harus dengan cepat menyelamatkan kamu. Senior Taiko adalah orang yang paling bisa kupercayai, dan dia juga bersedia menyelamatkanmu. Jadi tanpa pilihan lain, aku memintanya untuk datang ke sini. Guru, aku berharap kamu bisa memaafkan aku atas pelanggaran ini, kata Chu Feng sambil meminta maaf. Bocah bodoh, kamu telah melakukan semua yang kamu bisa untuk menyelamatkanku. Mengapa aku harus menyalahkan kamu? Balas Qiu Chanfeng sambil menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengutuk Chu Feng atau apapun itu, dan dia benar-benar merasa bersyukur. Dia mengarahkan pandangannya ke arah Taiko dengan sedikit sentimen, dan barulah dia berkata, hanya saja, aku tidak pernah berharap kalau orang yang akan menyelamatkanku adalah dia. Tapi itu tidak masalah. Tidak perlu menyebutkan masa lalu. Qiu Shui Taiko, aku, Qiu Chanfeng, akan membayar kamu atas apa yang telah kamu lakukan hari ini, ucap Qiu Chanfeng. Oh, itu tidak perlu. Aku datang ke sini demi Chu Feng, dan bukan demi kamu.
Tapi Qiu Chanfeng, aku harus mengatakan bahwa kamu cukup beruntung, Marena bisa mendapat seorang murid seperti Chu Feng. Dia akan menjadi kebanggaan seumur hidupmu, balas Taiko. Setelah berbicara, Taiko terus meletakkan formasi. Chu Feng juga dengan cepat membantunya. Formasi itu sangat rumit, tetapi semuanya berada dalam genggaman Chu Feng. Dengan mereka bekerja bersama, formasi penonaktifan tanpa batas segera muncul. Wah, Chu Feng sudah menjadi sekuat ini, seru Qiu Chanfeng. Qiu Chanfeng yang secara pribadi menyaksikan semua itu, ia pun mengungkapkan keterkejutan di matanya. Dia bisa mengatakan bahwa, meskipun kekuatan inti dari formasi itu ada di Taiko, tapi orang yang menyediakan teknik inti tersebut adalah Chu Feng. Meskipun dia sudah tahu Chu Feng adalah seorang jenius, tapi dia tidak berharap kalau Chu Feng akan menjadi jenius hingga sedemikian rupa. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, Chu Feng telah tumbuh ke kondisi seperti itu. Itu benar-benar melampaui imajinasinya, dan itu membuat sang guru yang melihat muridnya dalam cahaya yang sama sekali baru. Guru, kita akan segera menerobos formasi mengikat 4 simbol ini. Dan sebentar lagi, kami membutuhkan kamu untuk berkoordinasi dengan kami dari dalam. Dengan begitulah, kita dapat menembus formasi ini lebih cepat, kata Chu Feng setelah menyelesaikan semua persiapannya. Qiu Chanfeng pun mengangguk. Maka secara alami, dia juga mengerti. Segera setelah itu, Chu Feng dan Taiko berdiri di 2 formasi lubang dan mulai meletakkan formasi. Bas-bas. Dalam sekejap, cahaya langsung bersinar pada saat aktivasi. Rune yang tak terhitung jumlahnya berdiri berurutan, dan seperti pasukan jutaan yang menyerang sebuah kota, rune itu dengan terburu-buru berlari menuju 4 simbol yang mengikat formasi. Mengaum. Namun sayangnya, seseorang tidak dapat mematahkan formasi dengan mudah. Merasakan serangan yang terus membombardir, raungan marah pun muncul dalam sekejap. 4 binatang buas besar seperti Azure Dragon, Macan Putih, Vermilion Bird, dan Black Tortoise, mereka semua akhirnya muncul. Mereka sangat besar dan ganas. Mereka mengawasi setiap sisi formasi, dan semua memiliki kemampuannya masing-masing. Mereka seperti penjaga saat mereka menghentikan serangan pasukan rahasia. Tapi untungnya, Chu Feng dan Taiko sudah menduga hal itu pasti akan terjadi. Tanpa panik, mereka menyalurkan kekuatan ke dalam formasi, dan mengirim serangan yang bahkan lebih ganas lagi. Mengaum. Ketika terus-menerus diserang, keempat binatang besar itu menjadi sangat marah. Mereka terus meraung, dan secara simultan untuk mempertahankan pertahanan mereka, mereka pun mengirimkan serangan mereka sendiri pada Chu Feng dan Taiko. Serangan itu benar-benar sangat kuat. Bang, gemuruh-gemuruh. Untungnya, formasi yang diletakkan Chu Feng dan Taiko dilengkapi dengan serangan dan pertahanan. Kekuatan keempat binatang buas itu bukanlah masalah, karena semua serangan mereka berhasil dihentikan. Tetapi spiritual yang dimiliki manusia sangat terbatas, dan formasi ini juga bergantung sepenuhnya pada penyaluran kekuatan Chu Feng dan Taiko. Karena mereka terus bertahan dan menyerang, maka kekuatan formasi itu sendiri telah berkurang. Dengan demikian, mereka pun dilemparkan ke keadaan pasif. Mengaum. Meskipun 4 binatang besar tersebut dibuat oleh sebuah formasi, tapi mereka benar-benar terlihat seperti hidup. Mereka tahu kalau serangan mereka efektif, sehingga ketika mereka memblokir serangan yang datang, dan mereka pun membalas tembakan dengan lebih ganas. 4 binatang besar itu memiliki berbagai kemampuan, dan kekuatan yang mereka miliki berada pada tingkat peringkat 4 Martial King. Selain itu, kekuatan mereka sama sekali tidak lebih lemah dari Taiko. Namun yang paling penting adalah kekuatan mereka masih melonjak, dan seolah-olah itu akan mencapai peringkat 5 Martial King setiap saat. Dengan demikian, Chu Feng dan Taiko merasakan tekanannya menjadi lebih besar lagi. Jika kultivasi 4 binatang itu benar-benar mencapai peringkat 5 Martial King, jangankan untuk melanggar formasi itu sendiri, bahkan Chu Feng dan Taiko saja akan mati di sini hari ini. Hal-hal terkutuk ini, kamu sudah mengikat aku begitu lama, dan kamu masih ingin terus mengikat aku, teriak Qiu Chanfeng.
Namun tepat pada saat itu, di dalam formasi mengikat 4 simbol, itu datang suara teriakan marah. Qiyu Chanfeng yang sebelumnya tetap diam, akhirnya dia pun mulai bertindak. Ketika dia meraung, kekuatannya teruah bergulir. Kekuatannya melonjak keluar dari tubuhnya seperti badai yang berputar-putar, dan itu tanpa henti menghantam formasi penjilidan 4 simbol. Dengan kekuatan seperti itu, formasi binding 4 simbol yang tampaknya tidak bisa dihancurkan ini, itu langsung muncul seolah-olah formasi itu akan runtuh. Hanya dengan sentuhan kekuatan lebih, Qiyu Chanfeng akan dapat mematahkan formasi dan lolos dari belenggu tersebut. Wow, seru keduanya. Chu Feng dan Tai Kou sama-sama tidak bisa menahan kaget. Pada saat itu juga, mereka akhirnya bisa merasakan aura Qiyu Chanfeng dan di level mana dia berada. Dia bukan Martial King peringkat 4, tapi dia adalah Martial King peringkat 5. Selain itu, auranya juga kuat. Itu artinya, kemungkinan besar ia telah mencapai puncak peringkat 5 Raja Bela Diri. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.